Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzara ibadahu minal kibr wa ja'ala at-tawadhu' sifata ibadihil mu'minin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel yang insyaallah senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan umat yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya Islam seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat amat penting, yakni adalah kesombongan dapat menghancurkanmu. Ayo ikhwah, kesombongan atau yang sering kita sebut dengan at-takabbur merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan adalah penyakit hati yang tak terlihat oleh mata, namun begitu berbahaya dan bisa menghancurkan kehidupan manusia, baik di dunia terlebih di alam akhirat. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah memperingatkan kita tentang akibat daripada kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'usrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard bighairi al-haqq." Suratul A'raf. Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Ayo ikhwah, ayat ini mengingatkan kita bahwa mereka yang menyombongkan diri akan dijauhkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya, kesombongan adalah penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan petunjuk dan juga kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana para sahabat dan juga orang-orang saleh menasihati kita agar menjauhi sifat sombong. Nah, salah satu contoh terbaik adalah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah yang sangat rendah hati. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau dimintai penjelasan mengenai pilihan pakaiannya yang sederhana, beliau menjawab, "Inna labusi hadza ab'adu minal kibr wa ajdaru ay yaqtadiya biyal muslim." Sesungguhnya pakaian ini lebih jauh daripada kesombongan dan lebih layak bagi kaum muslimin untuk meneladaniku. Beliau menunjukkan bahwa berpakaian sederhana dapat menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat sombong dan dapat menjadi contoh ataupun teladan yang baik bagi orang lain. Pesan ini seharusnya mengajarkan kita untuk tidak terikat pada penampilan lahiriah yang megah sebagai bentuk kebanggaan diri. Justru kesederhanaanlah yang menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan hati yang tawadhu atau rendah hati. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, ketika kita bisa melihat contoh lainnya dalam kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah menyampaikan bahwa manusia seringkali terjebak ke dalam kesombongan dengan meremehkan kesalahan orang lain, sementara ia seringkali lupa pada kesalahan dirinya sendiri. Umar bin Khattab pernah berkata, "Intaha ajabi 'inda thalath, al-mar'u yafirru min al-qadar wa huwa laqi, wal-rajul fi 'aini akhihi al-qadhata faya'ibuha, wa yakunu fi 'ainihi mithlul jiz'i fala ya'inuh." Rasa heranku berakhir pada tiga hal ini, yaitu orang yang berlari daripada takdir,
padahal ia akan bertemu dengan takdir tersebut. Yang kedua, seseorang melihat debu di mata saudaranya namun tidak melihat batang pohon yang ada di matanya sendiri. Kata-kata ini mengingatkan kita untuk selalu sadar bahwa kita tidaklah lebih baik daripada orang lain. Terkadang kita sibuk mencari kesalahan dan kekurangan orang lain namun mengabaikan kekurangan diri kita sendiri. Ini adalah bentuk daripada kesombongan yang halus, namun jelas-jelas berbahaya bagi kehidupan. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan adalah sifat iblis yang menjadi penyebab ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ketika Allah memerintahkan seluruh makhluknya untuk bersujud kepada Nabiullah Adam, iblis menolak dengan angkuhnya lalu berkata, Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Suratul A'raf ayat 12. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ayo ikhwah, karena kesombongannya inilah iblis terusir daripada syurga dan dijadikan makhluk terkutuk hingga hari kiamat. Kesombongan iblis ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita bahwa sifat sombong hanya akan membawa kehancuran dan penyesalan. Kesombongan adalah penyebab utama daripada kesesatan yang akan menjauhkan seseorang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat yang patut kita renungkan adalah perkataan Abu Uthman An-Nisaburi, seorang ulama besar yang menasihati kita selalu berpegang teguh pada sunnah Nabi dan tidak terjatuh di dalam kesombongan. Beliau berkata, Ma taraka ahadun syai'an minas sunnah illa likibrin fi nafsihi. Tidak ada seseorang yang meninggalkan satu sunnah Rasulullah kecuali ada kesombongan di dalam hatinya. Ketika kesombongan masuk ke dalam hati, maka iman akan melemah dan juga seseorang itu akan sulit untuk tunduk pada ajaran-ajaran agama. Ayul ikhwah, semakin tinggi kesombongan seseorang, semakin jauh pula ia daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga jauh daripada kebenaran. Sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga pernah memberikan nasihat kepada putranya agar menjauhi sifat sombong dan selalu menyadari asal muasal dirinya. Beliau pernah berkata, Ya bunayya, iyyaka wal kibr wal yakun fima tasta'inu bihi ala tarkih ilmuka billadhi minhu kunta walladhi ilaihi tasir. Wahai anakku, jauhilah kesombongan dan ingatlah dari mana kamu berasal dan kepada siapa kamu akan kembali. Ayul ikhwah, nasihat ini mengingatkan kita bahwa kesombongan adalah sifat yang tidak pantas bagi manusia. Karena kita ini berasal dari sesuatu yang rendah dan akan kembali pada sesuatu yang rendah pula, yaitu tanah. Ayul ikhwah yang insyaallah dirahmati Allah. Ada salah satu kisah lain yang mengingatkan kita akan pentingnya merendahkan hati kita. Seorang tabi'in terkenal yang bernama Hasan al-Basri pernah berkata bahwa sebagian orang hanya merendahkan dirinya di dalam penampilan lahiriah namun masih menyimpan kesombongan di dalam hati mereka. Inna aqwaman ja'alu al-kibr fi qulubihim wa tawadu' fi thiyabihim. Sesungguhnya ada suatu kaum yang menyimpan kesombongan di dalam hati mereka namun menampakkan kesederhanaan di dalam gaya berpakaian mereka. Ini ayyuhal ikhwah adalah suatu peringatan bagi kita agar berhati-hati dalam merendahkan hati. Kesombongan bukan hanya terlihat dari apa yang kita kenakan atau kita tunjukkan, tetapi juga dari perasaan di dalam hati kita.
Kesombongan yang tersembunyi bahkan itu lebih berbahaya karena seringkali tidak terlihat oleh diri kita sendiri. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil pelajaran dari contoh dan nasihat para sahabat dan ulama terdahulu. Marilah kita renungkan bahwa kesombongan adalah sifat yang hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dikatakan al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhafathu finnar. Kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah pakaianku. Barang siapa yang berusaha merebut salah satu dari keduanya, akan aku lemparkan dia ke dalam pintu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini memperingatkan kita bahwa Allah sangat amat murka kepada orang-orang yang bersikap sombong. Karena hanya Allah lah yang berhak memiliki sifat sombong tersebut. Kesombongan manusia adalah tindakan yang melampaui batas. Dan bagi Allah, sifat tersebut layak mendapatkan hukuman yang berat bagi manusia tersebut. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah, marilah kita menjadikan nasihat demi nasihat yang telah saya sampaikan tadi sebagai pelajaran bagi kita semua. Marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat-sifat sombong dan selalu diri kita rendah hati dalam menjalani kehidupan ini. Kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala dan membawa kehancuran yang sangat amat mendalam bagi hidup kita di dunia dan terlebih di alam akhirat. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga hati kita daripada sifat sombong dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.